Kenapa orang Advent ini seringkali dituduh kaum legalisme seperti ini? Apa itu legalis? Dari segi teologianya itu adalah ketergantungan pada hukum moral, dependence on moral law rather than on personal religious faith. Ketergantungan pada hukum moral dan bukan bergantung pada keyakinan agama itu secara pribadi. Kita diselamatkan bukan oleh penurutan hukum. Apa gunanya kita masuk gereja hari Sabat, pendeta? Kalau kita diselamatkan bukan karena kita masuk gereja hari Sabat, hukum tidak menyelamatkan, apa itu berarti kita merdeka dari hukum? Ada hukum itu membawa kita kepada juru selamat. Membawa kita untuk apa? Melihat Allah yang harus kita sembah. Allah yang adalah pencipta dan penebus kita. Baik, mari kita lihat sedikit tentang legalisme ini ya. Kenapa orang Advent ini seringkali dituduh kaum legalisme seperti ini? Apa itu legalisme? Ya, legalisme itu seringkali dinyatakan sebagai kepatuhan yang berlebihan. Kepatuhan yang berlebihan dianggap ya, menurut diksionari, bukan dikatakan melalui Alkitab, ini diksionari dari Oxford Languages ya. Kepatuhan yang berlebihan terhadap hukum atau formula. Hukum atau formula itu yang diagung-agungkan, hukum diagungkan. Nah, dari segi teologianya itu adalah ketergantungan pada hukum moral, dependence on moral law rather than on personal religious faith. Ketergantungan pada hukum moral dan bukan bergantung pada keyakinan agama itu secara pribadi. Itu menurut kamus ya, arti daripada legalisme tersebut. Jadi, dan inilah yang seringkali pada saat kita mengagung-agungkan hukum, ya, gantinya aplikasi dari hukum itu jadi masalah. Ya, itu jadi masalah. Nah, ada satu pendapat yang lainnya, ya, yang ditulis oleh Timothy Keller, ya, oleh Timothy Keller. Dia katakan apa? Legalism is looking to something beside Jesus Christ in order to be acceptable and clean before God. Legalisme mencari sesuatu, entah itu hukum, perbuatan baik, dan lain sebagainya, mengikuti hukum, melakukan perbuatan baik, dan lain sebagainya, untuk supaya dapat diterima dan bersih di hadapan Allah, supaya dapat kita selamat, kita buat baik, kita buat hukum, kita masuk gereja hari Sabat, selain Yesus Kristus. Ya, itulah menurut Timothy Keller, dan saya setuju. Ya, saya setuju di sini. Jadi inilah sebabnya kita bukan diselamatkan apa? Oleh hukum Tuhan. Kita sudah lihat bagaimana ini diajarkan oleh firman Tuhan. Hukum tidak menyelamatkan. Tapi diselamatkan untuk apa ya? Kita juga dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan dengan karakter Tuhan yang merupakan karakter. Hukum itu merupakan karakter daripada Allah kita sendiri. Ya. Jadi, sekali lagi. Kita diselamatkan bukan oleh penurutan hukum. Dan Alkitab itu sudah sangat jelas, saudara. Titus 2 ayat 11 sudah katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata, bukan karena kita menurut hukum. Kita sudah sering bahas ayat-ayat ini ya. Ulang lagi, supaya memang pakem betul ya. Hukum Allah itu tidak menyelamatkan. Hari Sabat tidak menyelamatkan. Hari Sabat tidak menyelamatkan. Ya. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada yang berpikir, wah karena saya sudah memelihara hari Sabat, saya sudah pergi ke gereja hari Sabat, saya apa? Diselamatkan karena saya masuk gereja hari Sabat. Bukan. Anda diselamatkan supaya Anda menjadi pengikut Kristus. Kristus yang masuk gereja pada hari apa? Atau masuk ke rumah tempat ibadah pada hari Sabat. Tapi kita tidak diselamatkan karena masuk gereja pada hari Sabat. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, ya, yang kita terima oleh iman. Ya. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kehidupan kekal kita bukan karena Sabat, tapi karena karunia Allah. Ya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi hukum tidak menyelamatkan. Keselamatan itu adalah kasih karunia yang diterima dengan iman. Ya. Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan. Jelas sekali firman Tuhan, saudara. Gak bisa kita sangkal. Kita dibenarkan karena apa? Kasih karunia yang kita terima dengan iman. Dan bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Nah, konteksnya kita sudah pernah bahas. Tapi mari kita lihat kembali. Konteks dari Roma 3 ayat 28 ini adalah adanya legalisme di jemaat Roma. Itu jadi masalah ya. Kalau kita mengajarkan tentang Sabat itu, wah kalau kamu tidak masuk gereja hari Sabat, binasa kamu semua itu. Itu urusan Tuhan tentang binasa atau tidak binasa kan. Yang menjadi, kita turut nggak? Ya?
turut nggak teladan Tuhan? Turut teladan Yesus ya pada saat dia ada dalam dunia. Tapi inilah legalisme di jemaat Roma, yaitu keselamatan melalui sunat, keselamatan melalui menurut hukum dan lain sebagainya ya. Dan itulah yang dikatakan di sini. Coba kita baca konteksnya. Konteks Roma 3:28 ya. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Ini apa? Roma 3 ayat 1 katakan apa? Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Apa gunanya sunat? Kenapa orang Yahudi itu lebih? Jika demikian, ayat 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada dasar untuk bermegah. Oh, saya sudah disunat, saya pasti selamat. Saya sudah diselamatkan karena saya sunat. Saya diselamatkan karena saya masuk gereja Sabat. Oh, itu bukan dasar untuk bermegah. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Rasul Paulus katakan kita tidak diselamatkan, tidak bisa bermegah karena apa? Karena kita disunat atau menurut hukum Taurat, ya, atau karena kita perbuatan kita. Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Oke, jadi jelas. Kita diselamatkan kali kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan apa? Kita terima dengan iman. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Jadi kalau demikian, apa gunanya hukum Taurat? Apa gunanya kita masuk gereja hari Sabat, pendeta? Kalau kita diselamatkan bukan karena kita masuk gereja hari Sabat, ya udah nggak usah masuk gereja hari Sabat dong kita. Kita sudah dimerdekakan dari hari Sabat. Ya, seperti pelajaran kita ya, Kolose 2:16 tadi malam ya. Ya, karena kalau hukum tidak menyelamatkan, apakah kita dimerdekakan dari hukum? Hukum tidak menyelamatkan, apa itu berarti kita merdeka dari hukum? Nah, ini ada yang kata, iya itu lihat ini ayatnya pendeta. Oke, Galatia 3 ayat 23-25 katakan, sebab sebelum iman itu, percaya itu datang, ya, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Ada yang mengawal kita, hukum Taurat, ya. Sebelum iman atau Yesus ini datang, ini bicara tentang Yesus, iman itu ya. Jadi sebelum Yesus datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi kita dituntun sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Oke, ada. Kalau kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun kita, jadi penuntun itu dibuang tuh. Apakah penuntun itu dibuang? Dikatakan di sini, kita tidak lagi diawasi oleh penuntun, tapi bukan berarti penuntunnya tidak ada. Penuntunnya tetap ada, tapi sekarang kalau Anda sudah berada dalam Yesus, Anda tidak perlu lagi lihat penuntun, lihat Yesus saja. Apa maksudnya ini pendeta? Oke, mari kita lihat. Penuntun di sini ada bahasa Inggrisnya di sini digunakan kata tutor atau tutor ya, yang menjadi tutor kita ya. Guardian itu menjadi wali kita. Atau schoolmaster. Kalau Anda baca itu ayat Galatia 3 ayat 23-25 ini Anda akan dapati terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata tutor, guardian, wali, schoolmaster, kepala sekolah, atau disiplinarian. Ya, New Revised Standard Version menggunakan kata disiplinarian. Jadi sebelum Yesus datang, kita ada penegak disiplin kita. Ada kepala sekolah kita yang atur, kalau kamu salah ini, geser dulu. Ya, wali kita, tutor kita yang akan menuntun kita. Itu sebelum Yesus datang. Tapi pada saat iman tersebut datang, Yesus Kristus itu datang, apa berarti hukum itu tidak ada lagi? Ya, hukum itu tidak ada lagi. Nah, tetap saja ada. Artinya bagaimana? Ya, adanya bagaimana? Artinya begini, dengan adanya datangnya Yesus, ya, orang percaya sekarang dapat langsung datang kepada Yesus untuk meminta pengampunan dari Yesus. Ya, kita datang kepada Yesus untuk apa? Untuk mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunan. Nah, di zaman sebelum Yesus datang ada hukum apa? Hukum moral, 10 hukum. Saya sudah apa? Saya sudah mencuri. Lalu sesudah itu, setelah hukum moral menyatakan, saya sudah mencuri, maka saya pergi ke hukum Musa. Hukum Musa katakan apa? Kalau Anda telah berdosa seperti ini, mencuri, Anda harus apa? Membayar kesalahan dosa Anda. Ini, Anda harus persembahkan korban. Jadi ada hukum-hukum yang kompleks yang diberikan kepada Musa, supaya Anda dapat apa? Melihat keberdosaan Anda dan meluruskan Anda dari keberdosaan tersebut. Hukum-hukum upacara. Anda datang ya kepada imam dan lain sebagainya, dan Anda kemudian apa? Dibenarkan. Itu di zaman sebelum Yesus datang. Ya. Tapi setelah Yesus datang, nggak perlu lagi. Ya, nggak perlu lagi tuh, khususnya hukum upacara. Nggak perlu lagi ada persembahan korban. Itu Yesus sudah menjadi apa?
sudah menjadi korban. Tapi sekarang, bagaimana dengan hukum moral? Hukum moral, apa sudah tidak perlu lagi? Ya, apakah itu tidak perlu lagi? Nah, mari kita lihat apa fungsinya hukum moral tersebut. Ya, apa fungsinya hukum moral? Hukum moral menurut Alkitab, bukan menurut saya. Menurut Alkitab, Roma 3:20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak. Kita tidak dibenarkan karena kita melakukan hukum Taurat. Tidak. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Ya, tanpa adanya hukum Taurat yang menyatakan jangan membunuh, saya nggak tahu kalau saya sedang bunuh orang itu salah. Saya tidak tahu kalau saya sedang berdusta itu apa? Salah. Saya tidak tahu kalau saya tidak menghormati orang tua itu salah. Ya. Jadi, oleh sebab hukum Taurat itu orang mengenal dosa. Hukum Taurat itulah kita punya tutor, penegak disiplin. Saya sudah salah nih rupanya nih. Hukum Taurat itu adalah kepala sekolah. Stephen Ranto, kamu sudah berdusta. Kepala sekolah itu yang kasih tahu kepada saya. Oh iya ya. Wah, saya harus dihukum oleh sebab itu ya. Saya harus meluruskan masalah saya dengan kalau upacara-upacara ini dan itu ya. Jadi kita hukum dengan kata lain pada saat Yesus datang, hukum kehilangan fungsi pengajarnya. Pada saat kita sudah apa? Kita sudah datang pada Yesus ya. Tapi sekali lagi, sampai kapan? Sampai kemudian setelah kita sudah datang menerima kasih karunia Tuhan, kita sudah bertobat, tapi kemudian kita jatuh lagi. Nah, pada saat kita jatuh lagi, disitulah kita melihat kembali kepada penuntun kita. Jadi, kita sudah berada di bawah Kristus, artinya kasih karunia Kristus sudah menyelimuti kita. Tapi pada saat kita jatuh lagi dari dosa, kita yang memutuskan untuk keluar dari apa? Kungkungan kasih karunia Tuhan. Dan pada saat kita keluar dari kungkungan kasih Tuhan, siapa yang kita lihat? Kita melihat sekarang hukum. Waduh, saya sudah berdosa. Kembalilah, saya harus kembali kepada siapa? Kembali kepada Yesus. Jadi, oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Seringkali pendeta-pendeta tua katakan itu bagaikan cermin. Ya, hukum Taurat itu bagaikan cermin. Ya, kita tahu, di sini saya ada dengan cermin. Saya tahu di wajah saya ini ada sisa kangkung yang di gigi saya nih. Ya, tapi cermin itu tidak bisa membersihkan dosa atau masalah atau kangkung yang ada itu dengan kata lain ya, atau melalui cermin saya tahu lah. Oke, saya tahu mungkin bukan kangkung gampang kasih keluar mungkin, tapi seperti mungkin saya ada masalah di gigi saya ini sudah rusak nih seperti busuk. Dan saya harus pergi kemana? Ke dokter gigi dengan kata lain. Dan dengan kata lain, pada saat hukum itu menyatakan pada saya keberdosaan saya, tapi cermin itu tidak bisa menghapus dosa tersebut. Kita harus datang kepada siapa? Kita harus datang kepada Yesus. Jadi hukum tidak menyelamatkan, tapi bukan berarti kita merdeka dari apa? Dari hukum. Jadi Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus yang tulis kitab Galatia, ada penuntun. Setelah penuntun itu datang, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Itu Galatia 3:25 katakan. Tapi kita tidak lagi berada di bawah pengawasan schoolmaster, di bawah pengawasan kepala sekolah. Kenapa? Karena sudah ada Yesus. Tapi pada saat Anda keluar dari pengawasan Yesus, bukan apa yang terjadi? Anda akan kembali berada dalam pengawasan kepala sekolah. Ya. Anda harus kembali berada pada saat Anda lari dari Kristus, setelah Anda menerima kasih karunia-Nya, maka sekarang hukum itu akan kembali menjadi pengawas Anda. Itulah sebabnya Rasul Paulus maksud saya, katakan dalam Roma 3:31. Ya, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Dia jawab sendiri, sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ini kalimat meneguhkan hukum Taurat itu, meneguhkan hukum Taurat itu adalah kata yang sering diulang-ulangi oleh Yesus. Yang sering dikatakan oleh Yesus, sekarang diulangi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri yang tulis. Tadinya Galatia 3:25 dikatakan kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Kenapa? Karena kita sekarang berada di dalam Kristus. Kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun atau kepala sekolah. Tapi pada saat kita jatuh, apa yang terjadi? Pada saat kita lari daripada Kristus, kita sekarang harus kembali berada di bawah apa ya? Di bawah dosa yang menyatakan, Anda sudah minta ampun dosa Anda kepada Tuhan, tapi kenapa sekarang berbuat lagi? Bagaimana kita tahu kita berbuat lagi? Karena kita sekarang melihat diri kita dinyatakan berdosa oleh apa ya? Oleh hukum. Ya. Jadi itu poinnya. Hukum itu tidak menyelamatkan, tapi menyatakan keberdosaan kita. Menyatakan kesalahan kita. Ya. Saya sudah berdosa, saya sudah berdusta, saya sudah mengingini, dan lain sebagainya. Jadi, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Apakah schoolmaster penuntun itu kita tiadakan? Tidak, sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya, kata Rasul Paulus. Ya. Dan dalam Roma 6 ayat 15-18. Jadi adakah
Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali apa? Tidak. Sekali tidak. Roma 7 ayat 12 katakan. Jadi, hukum Taurat itu dikatakan. Rasul Paulus dikatakan. Hukum Taurat itu adalah kudus, dan perintah itu adalah apa? Kudus, benar, dan apa? Baik. Jadi mari kita lihat. Ya. Poin berikutnya yang kita lihat, seringkali orang berpikir, wah kita sudah di bawah kasih karunia. Kita bukan lagi berada di bawah hukum, karena hukum adalah hukuman. Bukan, kita sudah sering ulang-ulangi ini. Hukum itu bukan hukuman. Hukum itu bukan hukuman. Kalau kita lihat misalnya, Mazmur 119 ayat 45. Pak Mazmur katakan, aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu, aku mencari hukum-hukummu. Hukum-hukum Tuhan itu yang dicari oleh pemazmur dalam Mazmur 119. Kenapa? Bahasa Inggrisnya, aku hendak hidup. Kita akan lega kalau kita mendapatkan apa? Hukum-hukum Tuhan. Itulah sebabnya bahasa Inggrisnya bukan kelegaan, tapi freedom, kebebasan. Kebebasan. I will walk about in freedom, for I have sought out your precept. Kita akan mendapatkan kelegaan, kebebasan kalau kita apa? Kalau kita berada di apa? Kita memiliki hukum Tuhan, ya, memiliki hukum Tuhan. Bukan untuk diselamatkan, tapi sebagai orang yang sudah diselamatkan. Oke? Jadi Galatia 5:13-14 katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kepada jemaat di Galatia, kenapa cuma hukum Taurat itu? Kenapa tidak ada disebutkan tentang kasih kepada Tuhan? Mereka mengaku sudah kasih kepada Tuhan, orang-orang di Galatia. Mereka mengaku sudah mengikuti semua kehendak Tuhan, itulah tanda kasih kepada Tuhan, tapi mereka tidak mengasihi sesama. Itulah sebabnya jadi masalah kalau kita mengaku sebagai umat-umat Advent yang percaya dengan hari Sabat dan lain sebagainya, tapi kita tidak mengasihi sesama kita, tidak ada gunanya. Kata lain, tidak ada gunanya. Tapi di sini kita lihat bahwa kata merdeka dan hukum Taurat itu apa? Bersama-sama. Jadi bukan karena adanya kita sudah ada kemerdekaan bersama dengan Yesus, hukum Taurat itu tidak ada. Justru tidak. Ya, kita dipanggil untuk merdeka, dan bagaimana dalam kehidupan merdeka itu adalah apa? Menurut hukum kasih Tuhan. Kita diselamatkan, dengan kata kita diselamatkan, dimerdekakan dari dosa, supaya kita kemudian dapat terus dituntun dalam jalan keselamatan itu dengan hukum Taurat. Dengan kata lain. Jadi hukum Taurat bukan hanya menuntun kita untuk melihat keberdosaan kita, tetapi kemudian kita akan selalu diingatkan, supaya kamu jangan terus-menerus berdusta dan lain sebagainya. Ingat-ingat Tuhan Yesus yang akan terus menuntun kita. Jadi hukum Taurat itu terus menjadi sebagai tutor, penuntun, guru wali kita yang akan membawa kita untuk terus kembali kepada Tuhan. Jadi hukum bukan hukuman. Poin berikutnya adalah bahwa hukum itu memerdekakan kita, bukan kita dimerdekakan dari hukum. Jadi hukumlah yang memerdekakan. Itu poin tadi kita sudah lihat, bukan merdeka dari hukum. Sekali lagi, Yakobus menghadapi tantangan. Orang-orang yang ditulis oleh kitab Yakobus, mereka adalah orang-orang yang apatis, ya. Orang-orang Kristen yang mengaku sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang menerima kasih karunia Tuhan, tapi tidak melakukan tindakan kasih karunia yang mereka sudah terima dari Tuhan. Ya, mereka hanya pikir mereka sudah apa? Sudah diselamatkan. Udah, cukup. Itu urusan saya dengan Tuhan. Saya sudah ada hubungan kasih dengan Tuhan, tapi mereka tidak peduli dengan kasih kepada sesama. Ya. Tuhan katakan, aku tidak perlu kasih sayangmu dengan kata lain, ya. Kamu perlu melakukan kasih sayang tersebut kepada sesama manusia. Itulah sebabnya Matius 25 berbicara pada saat Yesus datang, dia katakan apa? Kepada kambing-kambing yang tidak diselamatkan di sebelah kirinya, kamu tidak pada saat aku lapar, saat aku haus, saat aku sakit, aku di penjara, kamu tidak lakukan untuk aku. Mereka, kapan kami tidak buat itu kepadamu Tuhan? Kalau pada saat kamu tidak melakukan kepada sesamamu manusia. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, dan tidak mempraktekkan kasih karunia Tuhan yang kita sudah terima itu kepada sesama, itu percuma. Ya. Dan inilah sebabnya Rasul Yakobus katakan bahwa hukum itu memerdekakan. Bukan kita merdeka dari hukum. Nah itulah sebabnya Yakobus 1:25 kemudian katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum itu dikatakan dalam Yakobus sebagai sempurna.
yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Coba bayangkan, kalau saya menikah, saya sudah menikah dengan istri saya, ya. Saya menikah dengan istri saya, lalu saya tanda tangan kontrak, ya, tanda tangan kontrak pernikahan dengan kata lainnya, sertifikat pernikahan saya, ya. Lalu kalau kita lihat, ya, apa yang penting untuk kita lakukan? Apakah itu setiap kali saya mau bicara dengan istri saya tunjukkan dia, ingat kamu harus masak, kamu harus buat ini untuk saya, karena kamu sudah diikat kontrak dengan saya sebagai suamimu. Kira-kira kalau itu terus yang menjadi fokus kita, itu hukum yang kita pikir itu akan diagung-agungkan. Hukum kan hanya untuk kontrak, ya, hukum, ya. Kalau kita bicara tentang hukum, tentang kontrak, ya. Tentu saja bukan begitu cara saya berhubungan dengan istri saya, kasih tunjuk surat sertifikat pernikahan saya supaya dia takut kepada saya. Bukan. Yang kita nggak perlu tunjukkan itu surat sertifikat pernikahan kita. Yang lebih penting adalah kita melakukannya. Bagaimana caranya? Ya, sertifikat pernikahan saya menyatakan bahwa saya disatukan dengan istri saya. Jadi pada saat saya bersinah, misalnya, berarti saya sudah melanggar hukum, kan? Saya tidak melakukannya, ya. Dan apa akibatnya? Kalau saya bersinah dan belum ditangkap oleh istri saya atau itu saya akan terus hidup dalam dalam satu kehidupan yang tidak merdeka. Kita justru akan merdeka kalau kita melakukan firman Tuhan, melakukan hukum Tuhan. Di situ kita nggak perlu rasa takut, kan? Ya, kalau kita tidak membunuh, kenapa kita harus takut? Tapi justru pada saat kita membunuh, pada saat kita bersinah, disitulah kita hidup di penjara, mungkin oleh sebab, nanti ketahuannya gimana nih, dan lain sebagainya. Jadi, barang siapa, dikatakan oleh Yakobus, meneliti hukum yang sempurna, hukum memerdekakan orang dan bertekun dan sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1:25 katakan. Yakobus 2 ayat 10-12 juga katakan apa? Bahwa kita dimerdekakan. Hukum itu memerdekakan kita. Bukan kita merdeka dari hukum, ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum, Yakobus 2 ayat 10-12, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan membunuh, ya. Hukum ke-7 dikata jangan bersinah, ya, ia juga akan percaya dengan jangan membunuh. Dan jika kamu tidak bersinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Artinya, kamu ingat hari Sabat, kamu menurut hari Sabat, tapi kamu suka berdusta. Sama aja percuma, saudara. Dengan kata lain, ya, kita harus datang kepada Yesus untuk minta ampun, ya. Jangan kita bersembunyi di balik hari Sabat yang kita sering kemukakan, dengan kata lain, ya. Jadi kita menjadi pelanggar hukum juga. Ayat 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ingat, bangsa Israel menerima hukum setelah mereka dimerdekakan dari tawanan di Mesir. Bukan supaya mereka dimerdekakan dari tawanan di Mesir. Setelah mereka dimerdekakan, hukum baru diberikan untuk menjadi penuntun. Yesus sendiri tidak memerdekakan kita dari hukum. Matius 5 ayat 17-18. Tadi kita sudah baca. Dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa artinya menggenapinya? Kristus menggenapi hukum dengan mengungkapkan signifikansi daripada hukum itu yang sebenarnya. Dia memberi contoh melalui kata dan tindakan, arti sepenuhnya dari hukum Taurat. Dalam khotbahnya di atas bukit, dia mengangkat hukum tersebut di atas masalah legalistik, dari kode yang mengatur perilaku eksternal belaka kepada ketinggian baru dan prinsip-prinsip internal yang mengatur motivasi batin. Jadi, apa yang Yesus katakan? Kalau kamu berpikir kamu jangan bersinah, tapi kamu mengingini dengan matamu, kamu sudah bersinah. Ya, kamu sudah bersinah. Jadi, motivasi batin yang ditekankan oleh Yesus menggenapi hukum. Tadi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, itulah sebabnya Mazmur 40 ayat 9 katakan apa? Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku.
Tauratmu ada dalam dadaku. Tauratmu. Ya. Jadi gantinya kita hanya tunjuk-tunjuk surat, ya, surat pernikahan kita. Bagaimana kalau kita setia bukan hanya karena adanya surat, tapi sesuatu yang ada dalam hati kita. Ya. Ada dalam hati. Yakobus 1:25. Katakan, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh apa? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, satu statement yang sangat saya suka sekali ya. Ditulis oleh John Flavel. John Flavel adalah Puritan Presbyterian minister ya. Ya, Puritan ya. Bukan orang Advent, tentu saja ya, hidup di tahun 1627 sampai 1691. Dan ini yang ditulis bagus sekali kutipan yang dinyatakan oleh John Flavel. Dia katakan apa? Bahwa hukum mengutus kita kepada Kristus untuk dibenarkan. Saya melihat hukum itu bagaikan cermin. Aduh, saya sudah bersinah. Saya datang kepada Kristus untuk mendapatkan pengampunan, untuk dibasuh kembali. Dan Kristus, dia katakan, and Christ sent us to the law to be regulated. Jadi, hukum membawa kita kepada Kristus, lalu kemudian Kristus, menurut dia apa ya? Mengutus kita kepada hukum untuk supaya kita diatur hidup kita. Jangan lagi berdusta, jangan lagi bersinah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita harus melihat karakter Allah. Ya. Hukum itu bagaikan apa? Kalau kita lihat pelajaran kita tadi malam, itu merupakan mirror daripada apa? Karakter Allah. Karakter Allah yang adalah kasih, yang adalah baik, ya, kudus, ya, dan lain sebagainya kita sudah pelajari tadi malam. Jadi, Sabat secara khusus merujuk kita kepada pencipta kita, kepada Allah kita, ya. Kepada Allah kita. Dan kita lihat di sini ya, Wahyu 14, kita sudah lihat tadi, bagaimana? Wahyu 14 itu kan nggak ada kata sabatnya. Ya. Tapi mari kita lihat. Kita melihat dari, saya lihat di sini ada yang, ya, Kalau kita lihat, tidak ada kata sabat dari Wahyu 14 ayat 6 dan 7, tapi coba kita lihat tema-tema. Tema-tema secara tidak langsung itu merujuk pada kepada sabat dari Keluaran 20 ayat 11. Wahyu 14 ayat 6 dan 7 katakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dengan berita Injil, dan Anda bisa baca ya. Dan ia, ayat 7, ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia, Allah yang pencipta, yang telah apa? Menjadikan langit, bumi, laut, dan semua apa? Mata air. Semua mata air. Coba kita lihat. Keluaran 20 ayat 11 katakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan apa? Langit, sama-sama ada langitnya. Ada apa? Bumi, sama-sama ada buminya. Ada laut, ya, ada laut dan semua mata air di Wahyu, tapi di dalam Keluaran 20 segala isinya, isi daripada laut atau semua air, ya. Isi daripada yang mengalir ke laut itu tentunya mata air dan lain sebagainya, ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan apa? Menguduskannya. Dan kepada kita saat ini, sejak 1844, pekabaran malaikat pertama menyatakan pada kita, takutlah akan Allah, sembahlah dia, muliakanlah dia, ya. Muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kiranya pembahasan kita pada saat ini mengajak kita untuk melihat hukum Tuhan. Bukan karena itulah yang menyelamatkan kita, tetapi membawa kita kepada hukum itu, membawa kita kepada juru selamat. Membawa kita untuk apa? Melihat Allah yang harus kita sembah. Allah yang adalah pencipta dan penebus kita. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan ya. Dan dapat terus kita mohon Roh Kudus untuk memberikan penerangan kepada kita bagi saudara sekalian. Tentang hukum, tentang kasih karunia Allah, dan tentang pencipta kita itu sendiri. Baik, terima kasih. Tuhan kiranya memberkati kita. Baik, mungkin